Selamat sore untuk kita semua. Saya Pastor Hendro Agustinus Kandowangko, Ketua Komisi Kepemudaan Kuskupan Manado. Salam OMK Kusuma, cerdas, tangguh, militan, misioner. Hari ini tanggal 16 Agustus tahun 2020, di mana kita pada besok hari akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Saya mengajak untuk orang muda Katolik Kusuma, Kuskupan Manado di mana saja Anda berada. Mari di masa pandemi COVID-19 ini terus berkreativitas. Mari kita berani berkorban kalau para pahlawan rela berkorban jiwa dan raganya untuk negara kita. Kalau kita sebagai generasi muda, generasi masa depan dan generasi masa kini, bangsa dan negara, gereja kita, apa yang kita buat untuk bangsa kita? Ya, jangan tanyakan apa yang bangsa berikan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa saya berikan untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. Saat ini saya berada di Seminari Tinggi Hati Kudus Pineleng, tempat pembinaan para calon imam di Kuskupan Manado. Moga-moga juga orang muda yang ada di luar sana boleh terpanggil. Kita dipanggil boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan di era milenial ini, beristimewa di masa pandemi COVID-19 ini. Salam kemerdekaan kita, merdeka! Saat ini pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, saya berkunjung ke Seminari Tinggi Hati Kudus yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya. Bersama dengan Romo Sujoko, kami akan panen bayam, ya. Ini bayam yang luar biasa yang ditanam dan dirawat langsung oleh Romo Sujoko di masa pandemi COVID-19. Nah, kita lihat bayamnya subur karena ditanam dengan penuh cinta, ya. Luar biasa. Ya, kita akan langsung memanen dan lihat hasilnya. Subur, ya. Luar biasa, ya. Ini bayam tidak bisa ditemukan di mana-mana, hanya ada di seminari. Mantap. Betul, Romo? Ya, betul. Mantap. Ini sudah juga dipanen oleh Bapak Uskup Kuskupan Manado. Ini sudah panen 2 kali, ya. Dan Bapak Uskup sungguh senang karena hasilnya luar biasa. Tadi kami sudah panen bayam, dan bayam ini merupakan hasil dari Romo Sujoko sendiri. Romo, mungkin Romo bisa cerita sedikit tentang bayam ini. Sudah berapa lama? Pertama, karena pandemi, maka semua harus di rumah. Tidak pergi keluar, tidak boleh keluar oleh rektor karena semua tinggal di asrama besar. Jadi supaya aman, semua di rumah. Nah, isi waktu dengan berkebun, lalu dekat dengan alam. Ini pengalaman yang baru karena ternyata sangat bagus. Saya pertama coba-coba untuk tanam separuh ini, belum seluruhnya, sekarang sudah seluruhnya. Karena bayam, karena di kebun ada banyak pantai, ada kampung, tadi saya pilih bayam. Dan saya kaget ternyata sangat subur. Ternyata sangat subur gitu. Itulah. Jadi mengisi masa pandemi. Lalu dan untuk lihat, paling pertama bilang ini lihat lahan yang sempit tapi panjang dan dimanfaatkan. Saya senang untuk panen yang pertama kali lalu. Ini kembali lagi panen yang besar. Apakah ada rahasia khusus, ya, rahasia sehingga bayam-bayamnya ini coba kita lihat sangat subur dan ya. Pertama bagus semua. Disiapkan lahannya, tanah, lalu dikasih pupuk tai ayam. Ya. Itu tai ayam itu ada di kebun, dibeli dari Kemon katanya begitu. Lalu ditambah lagi dengan untuk tanah yang dari kotoran babi di belakang yang sudah jadi tanah. Nah itu ditabur dulu, disiapkan, lalu disiram dengan air. Nah lalu dikasih biar 1-2 hari kena matahari, baru ditanam. Yang bibitnya disemai di kebun, jadi belum tidak langsung dari biji-biji, tapi dipindahkan dari yang disemai di kebun, pindah di sini. Ini hanya 20 hari umurnya. 20 hari? Ya. Jadi dari tabisan imam waktu itu, lalu uskup datang lagi sudah begini. Jadi dari tabisan imam sampai kemarin itu 20 hari kira-kira langsung tinggi begini dari kecil. Ya, karena dipupuk, dia dirawat dengan penuh cinta. Atau mungkin bayam-bayam ini sering didoakan, Romo, ya? Pokoknya saya merasa bahwa
karena dia dekat dengan manusia, ya, dekat Iya. dengan tempat tinggal saya ini, ada prater lewat-lewat, dan kalau disiram itu disiram dengan kegembiraan, ya, senang bahwa Iya. ini senang sekali menyiram tanaman, airnya dekat sambil untuk olahraga, dan mungkin bayam itu ada kontak dengan manusia, karena kamu lihat, menurut iman kita, seluruh alam ini dengan rindu menantikan saat kemuliaan Allah dinyatakan. Itu dalam kitab di Roma, itu surat Roma, bahwa seluruh makhluk dengan rindu menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan. Jadi dikatakan seluruh makhluk. Ya, Jadi berarti bukan cuma termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, ada bayam. hewan, nah semua. Jadi ini kan hidup, dan dia bernafas dengan sinar matahari. Iya. Ya. Dan memang Romo luar biasa karena ini juga sesuai dengan ajakan Bapak Uskup, mari berkebun, ya, tanam apa saja, ya. Orang jadi karena Romo tidak ada kebun di mana-mana, Romo memanfaatkan pekarangan yang ada di depan ini kamar Romo. Jadi Romo memanfaatkan tidak berkebun di jauh-jauh, Ya. tapi sesuai dengan ajakan Uskup, ya, supaya orang bertanam di masa pandemi ini, dan ini hasil dari, ya, Ini kebun hanya setengah meter kali 30 mungkin, ya, 50 cm kali panjangnya 30, ya, 25 atau. Iya. ya, terima kasih Romo. Sama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk umat semua yang dalam masa pandemi ini, ya, mungkin sudah kehilangan pekerjaan, ya, mulai galau, ya, harus banyak bertanam, ya. Dengan ini bisa menyalurkan bakat kita dan juga memelihara bumi kita yang ada di rumah kita. Terima kasih Romo.